Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri din wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini. Dan tidak lupa juga salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 11 akan mendeskripsikan tentang penelitian kami dengan tema tafsir ayat-ayat tentang pendidikan sociality yang beranggotakan pertama Alvira Mihfana Alia Salma dengan NIM 2120271, kedua saya sendiri Alinizar Zulmi dengan NIM 2120272, dan yang terakhir Muhammad Ferdiansyah dengan NIM 2120294. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wabni sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Artinya, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, qarib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Kandungan surah An-Nisa ayat 36. Kandungan surah An-Nisa ayat 36 pada tafsir Ibnu Katsir memiliki isi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya beribadah kepadanya yang esa tiada sekutu baginya, karena dialah yang menciptakannya, memberi nikmat, memberi karunia-Nya sepanjang masa dan keadaan. Kemudian Allah memerintah supaya berbuat baik kepada ibu bapak, karena Allah telah menjadikan keduanya sebagai sarana guna mengeluarkan kamu dari tiada menjadi ada. Betapa banyak ayat Allah yang menyertakan peribadatan kepadanya dengan keharusan berbuat baik kepada keduanya. Kemudian Allah melanjutkan perintahnya dengan berbuat baik kepada qarib kerabat, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dikatakan dalam hadis yang artinya sedekah kepada orang miskin memiliki satu pahala, sedangkan kepada famili memiliki dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan anak-anak yatim, hal itu karena mereka kehilangan orang tua yang mengurus kepentingan dan membelanjainya. Lalu Allah menyuruh supaya berbuat kepada mereka dan menyantuninya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada orang-orang miskin, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, orang yang tidak mendapatkan pihak yang memenuhi kifayahnya. Maka Allah memerintah manusia agar membantu mereka dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan kemudaratannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ibnu Abbas berkata,
Tetangga yang dekat adalah orang yang masih memiliki hubungan famili, sedangkan tetangga yang jauh adalah orang yang tidak memiliki hubungan famili. Kemudian dilanjutkan dan teman dekat. Diriwayatkan dari Ali bin Ibnu Mas'ud bahwa keduanya berkata, teman dekat ialah istri. Lalu Allah berfirman lagi, dan Ibnu Sabil ialah orang yang melintasi rumahmu dalam suatu perjalanan. Lalu firman Allah Ta'ala, dan budak yang kamu miliki merupakan ikhwal hamba sahaya, sebab hamba sahaya itu lemah upayanya dan tertawan dalam kekuasaan orang lain. Ketika Nabi Muhammad SAW sakit yang membawanya kepada kematian, beliau bersabda, peliharalah sholat, peliharalah sholat dan budak hamba sahaya yang kamu miliki. Lalu di akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang tinggi hati dan membanggakan diri, yakni orang-orang yang membanggakan diri, ujub atau sombong dan takabur. Dari surat ini ada beberapa aspek tarbawi atau nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, dalam surah ini diperintahkan kepada manusia adalah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dalam yang kedua, dalam surah ini kita diperintahkan agar berbuat baik kepada sesama manusia. Tiga, anjuran untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Tidak hanya orang tua masih hidup saja, bahkan dalam Islam masih ada kewajiban ketika orang sudah meninggal pun tetap berbakti dengan cara senantiasa memintakan ampunan dan mengirim doa untuknya. Yang keempat, dianjurkan agar tidak memiliki sifat pelit, sifat kikir dalam diri ini. Yang kelima, kita dianjurkan untuk tidak sombong dalam hidup ini, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berjalan di muka buminya dengan angkuh. Adapun keterkaitan ayat ini dengan pendidikan, yang pertama yaitu mempelajari atau belajar tidak hanya ilmu-ilmu dunia saja, melainkan ilmu yang mendekatkan kita atau mengenalkan kita kepada Allah, seperti ilmu akidah. Yang kedua, selain menjadi orang yang berpendidikan, haruslah berbuat baik terhadap orang tua dan orang sekitar. Yang ketiga, tidak sombong dalam hal apapun termasuk ilmu, karena ilmu yang kita miliki tidak ada bandingnya dan hebatnya dengan ilmu Allah. Selanjutnya kita akan membahas surah Al-Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wal ha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surah Al-Luqman ayat 17. Lalu kandungan surah Al-Luqman ayat 17. Dalam tafsir Al-Misbah karangan Muhammad Quraisy Shihab, ayat ini menjelaskan mengenai nasihat Luqman kepada anaknya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal soleh sebagai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengarahan Luqman kepada anaknya untuk mengajarkan sholat menunjukkan bahwa sholat itu perkara yang sangat penting dan telah menjadi kewajiban-kewajiban orang sebelumnya. Karena sholat merupakan salah satu penghubung antara hamba dan Tuhannya. Setelah Luqman menasehati anaknya untuk mendirikan sholat, lalu ia menasehatinya untuk berdakwah di jalan Allah dengan cara menyuruh kepada kebajikan dan melarang dari kejahatan atau yang biasa disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar.
menyuruh untuk mengerjakan ma'ruf, mengandung pesan untuk mengerjakannya sendiri terlebih dahulu, barulah mengajak kepada orang lain, karena tidaklah wajar jika menyuruh sebelum diri sendiri mengerjakannya. Demikian juga melarang kemungkaran menuntut agar yang melarang terlebih dahulu mencegah dirinya. Tentunya dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut pastilah terdapat godaan-godaan yang amat pahit dan amat besar. Maka Lukman menasihati dengan cara bersabar. Pada akhirnya ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tiga hal di atas karena merupakan pekerjaan yang amat besar faedahnya bagi yang mengerjakannya dan memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Implementasi aspek pendidikan Islam dalam surat Luqman ayat 17. Yang pertama adalah aspek pendidikan sholat. Pendidikan sholat merupakan kunci dari segala ibadah, juga merupakan tiang agama. Dengannya, agama bisa tegak, dengannya pula agama bisa runtuh. Perintah sholat pun tidak lepas dari nasihat Luqman kepada anaknya. Pembiasaan ibadah sholat hendaknya diberikan kepada anak didik sejak dini, walaupun belum merupakan kewajiban baginya, akan tetapi hal ini untuk membiasakan dirinya untuk mendirikan sholat, sehingga ketika ia tumbuh dewasa akan terbiasa. Yang kedua yaitu aspek pendidikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ditegaskan kepada sesama muslim untuk saling mengingatkan dalam hal amalan-amalan baik agar melaksanakannya dan dalam hal amalan-amalan buruk agar meninggalkannya. Keimanan terbesar dalam masalah mencegah kemungkaran ialah mencegah dengan tangannya. Wajib mencegah kemungkaran atas orang yang mampu melakukannya dengan lisan, meskipun kata-katanya tidak didengar. Orang yang tidak mampu tidak boleh melakukan perubahan selain dengan hatinya. Artinya, jika mampu dengan tangan dan lisan, maka tidak boleh langsung dengan hati. Dan aspek yang terakhir ada aspek pendidikan sabar. Selalu bersabar dan tabah terhadap segala macam cobaan yang menimpa. Akibat dari mengajak manusia berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang mungkar, baik cobaan itu di dalam bentuk kesenangan dan kemegahan maupun dalam bentuk kesengsaraan dan penderitaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Isi kandungan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini memberi tuntunan tentang dilarang mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang hal itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Bahkan Al-Qatadah menegaskan, janganlah seseorang mengatakan mendengar padahal ia belum mendengarnya. Jangan menyatakan melihat padahal ia sendiri belum melihatnya, dan jangan pula menyatakan mengetahui sesuatu padahal ia sendiri belum mengetahuinya. Karena itulah Rasulullah meminta umatnya untuk menjauhi sikap menduga-duga atau dhon atau berprasangka, karena hal itu termasuk perbuatan dosa. Nah, dari satu sisi, tuntunan ayat ini mencegah sekian banyak keburukan seperti pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai alat-alat untuk meraih pengetahuan. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Kemudian Sayyid Qutb berkomentar bahwa ayat ini dengan kalimat-kalimat yang sedemikian singkat itu telah menegakkan suatu sistem yang sempurna bagi hati dan akal. Bahkan ayat ini menambah sesuatu yang berkaitan dengan hati manusia dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tambahan dan penekanan ini merupakan keistimewaan Islam dibanding metode-metode penggunaan nalar yang dikenal selama ini.
Pintu-pintu atau media-media untuk sampainya ilmu adalah melalui as-sam'u atau pendengaran, al-basaru atau penglihatan, dan al-fu'adu atau perenungan pemikiran. Ketiganya itu harus diintegrasikan dengan baik untuk memaksimalkan pendidikan intelektual seseorang. Karena itu, perlu dipahami bahwa yang dilihat di sini adalah fungsinya, potensinya, dan bukan alatnya. Ada orang yang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, punya hati tapi tidak merenungkan. Pengaplikasian Quran Surat Al-Isra ayat 36 dalam kehidupan. Dari penjelasan Quran Surat Al-Isra ayat 36, maka banyak sekali pembelajaran yang bisa didapatkan bahwa dalam pendidikan kita diharuskan untuk menggunakan akal dan pikiran kita dan juga meminta petunjuk kepada Allah sehingga kita tidak masuk dalam kesesatan melainkan kebenaran. Jalan yang dipakai jangan hanya taklid saja, tanpa mengetahui apakah benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya atau tidak. Dalam belajar, kita harus memiliki etika untuk tidak mengikuti apa-apa yang tidak kita lihat, dengar, maupun tidak sesuai dengan hati kita. Dan kita dilarang berbuat atau mengatakan hanya berdasarkan pada prasangka atau dugaan tanpa pengetahuan yang benar, karena prasangka tidaklah dibenarkan sehingga dikhawatirkan akan menyesatkan orang lain. Haram berkata atau berbuat tanpa didasari ilmu karena dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengikuti apa yang kita tidak mengetahuinya, karena Allah akan menanyakan anggota badan ini pada hari kiamat tentang apa yang telah diucapkan oleh pemiliknya atau dikerjakan dari perkataan dan perbuatan yang dilarang. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina 'adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kandungan Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menerangkan bahwa ketika penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang yang menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk ulul albab. Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar bahwa Allah mengarahkan hamba-hambanya untuk merenungkan alam, langit, dan bumi. Dia mengarahkan semua hambanya supaya memakai pikiran dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semua itu penuh dengan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Setiap orang yang bisa memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam adalah tanda kekuasaan Allah, maka mereka adalah ulul albab. Menurut Ibnu Katsir, mereka merupakan orang yang memiliki akal sempurna dan memiliki kecerdasan. Ali Imran ayat 191 menerangkan tentang ciri-ciri ulul albab. Ulul albab merupakan orang yang sering berzikir dan berpikir. Ia berzikir dalam semua kondisi, baik berdiri, duduk, maupun berbaring. Ia juga memikirkan penciptaan alam semesta sampai pada kesimpulan bahwa Allah yang menciptakan alam tidaklah sia-sia.
Oleh sebab itu, ia pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan dari kejamnya siksa neraka. Materi selanjutnya yaitu tentang aspek tarbawi dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua, akal manusia hendaknya digunakan untuk memikirkan, menganalisa, dan menafsirkan segala ciptaan Allah. Yang ketiga, dalam belajar tidak diperbolehkan memikirkan zat Allah karena manusia mempunyai keterbatasan dalam hal tersebut dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam berpikir yang tidak sesuai. Yang keempat, jika seseorang memiliki renungan, ia memiliki pelajaran dalam segala perkara. Dan yang terakhir yaitu hendaknya manusia mempercayai bahwa semua penciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai implementasi nilai pendidikan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 di dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berusaha memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, serta kritis dan objektif dalam menghadapi problematika. Yang kedua, mentafakuri atau memikirkan ayat-ayat Allah dengan cara tadabur alam. Yang ketiga, selalu dzikir atau mengingat Allah dalam segala kondisi baik senang maupun susah. Yang keempat, berusaha bersikap kritis dalam memahami semua fenomena alam, sehingga mampu menemukan manfaat, hikmah, dan maslahat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pada pertemuan kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.